Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal penulis kitab Maulid Syamsud Duror, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Setiap bulan Maulid atau minimal sekali dalam sepekan, lantunan syair yang termaktub dalam kitab Maulid Syamsud Duror selalu bergema di sudut-sudut masjid maupun musola di wilayah seluruh Indonesia maupun luar negeri. Maulid Syamsud Duror ini juga biasa disebut masyarakat dengan sebutan Maulid Al-Habsyi yang merujuk pada nama pengarangnya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang merupakan penyusun maulid ini adalah seorang ulama besar dan waliullah asal Hadramaut, Tarim, Yaman. Habib Ali lahir pada tahun 1259 Hijriah atau 1839 Masehi dan wafat pada tahun 1333 Hijriah atau 1913 Masehi. Silsilah nasab dan garis keturunannya bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Habib Ali mengarang maulid ini pada usianya yang ke-68 tahun. Berkat karyanya ini, Habib Ali Habsyi dijuluki Sohibul Maulid Syamsud Duror. Kitab Maulid Syamsud Duror ini berisi syair-syair tentang kisah perjalanan hidup dan pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Pada tanggal 14 sampai 16 November, kawasan Masjid Ar-Riyad, Pasar Kliwon, Solo selalu menjadi pusat kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad dan sekaligus haul Solo. Di belakang Masjid Ar-Riyad bersemayam 3 makam ulama, yakni makam Habib Alwi bin Ali, Habib Ahmad bin Alwi, dan Habib Anis bin Alwi. Mereka adalah keturunan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nasab mulia Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak perlu diragukan lagi, sebab dalam manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, nasabnya tersambung melalui jalur nasabnya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammad bin Abdullah. Dalam manaqib tersebut diceritakan bahwa ketika Habib Ali berusia 7 tahun, ayahnya pindah ke kota Mekkah bersama ketiga anaknya yang sudah dewasa, yakni Abdullah, Ahmad, dan Husain. Ketika Habib Ali berusia 11 tahun, bersama sang ibu hijrah ke Sewun untuk memperdalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Kepindahan tersebut sesuai apa yang diperintahkan Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Ali dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuanya, ayahandanya Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi dan ibundanya Asy-Syarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang pada masa itu terkenal sebagai seorang wanita yang solihah yang amat bijaksana. Pada usia yang amat muda, Habib Ali Al-Habsyi telah mempelajari dan menghatamkan Al-Quran dan berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang biasanya diperlukan untuk itu. Oleh karenanya, sejak itu dirinya diizinkan oleh para guru dan pendidiknya untuk memberikan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian di hadapan khalayak ramai. Sehingga dengan cepat sekali dia menjadi pusat perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Kepadanya diserahkan tampuk kepemimpinan tiap majelis ilmu, lembaga pendidikan, serta pertemuan-pertemuan besar yang diadakan pada masa itu. Habib Ali melaksanakan tugas-tugas suci yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya, menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya banyak dilupakan, mengumpulkan, mengarahkan, dan mendidik para siswa agar menuntut ilmu, di samping membangkitkan semangat mereka dalam mengejar cita-cita yang tinggi dan mulia. Bimbingan dan asuhan beliau seperti ini telah memberinya hasil kepuasan yang tak terhingga dengan menyaksikan banyak sekali di antara murid-muridnya yang berhasil mencapai apa yang dicitakannya, kemudian meneruskan serta menyiarkan ilmu yang telah mereka peroleh, bukan saja di daerah Hadramaut, tetapi tersebar luas di beberapa negeri lainnya,
di Afrika dan Asia, termasuk di Indonesia. Habib Ali meninggal dunia di kota Sewun, Hadramaut pada hari Ahad 20 Rabiul Akhir 1333 Hijriah dan meninggalkan beberapa orang putra yang telah memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dari beliau sendiri yang meneruskan cita-cita beliau dalam berdakwah dan menyiarkan agama. Di antara putra-putra beliau yang dikenal di Indonesia adalah putranya yang bungsu, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, pendiri Masjid Riyadh di kota Solo. Dia dikenal sebagai pribadi yang amat luhur budi pekertinya, lemah lembut, sopan santun, serta ramah tamah terhadap siapapun, terutama kaum yang lemah, fakir miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Rumah kediamannya selalu terbuka bagi para tamu dari berbagai golongan dan tidak pernah sepi dari pengajian dan pertemuan-pertemuan keagamaan. Habib Alwi meninggal dunia di kota Palembang pada tanggal 20 Rabiul Awal 1373 Hijriah dan dimakamkan di kota Solo. Banyak sekali ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang telah dicatat dan dibukukan, di samping tulisan-tulisannya yang berupa pesan-pesan atau surat menyurat dengan para ulama di masa hidupnya, juga dengan keluarga dan sanak kerabat, kawan-kawan, serta murid-murid beliau, yang semuanya itu merupakan perbendaharaan ilmu dan hikmah yang tiada habisnya. Dan di antara karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sangat terkenal dan dibaca pada berbagai kesempatan di mana-mana, termasuk di kota-kota di Indonesia, ialah risalah kecil yang berisi kisah Maulid Nabi Muhammad SAW dan diberinya judul Simtud Duror fi Ahbar Maulid Khairil Bashar wa malahu min akhlaq wa awsof wa siyar, atau untaian mutiara kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat, dan riwayat hidupnya. Habib Ali mengarang kitab tersebut pada Kamis 26 Safar 1327 Hijriah dan disempurnakan pada 10 Rabiul Awal 1327 Hijriah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan karomahnya. Diriwayatkan bahwa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah seorang wali Allah yang bisa mendengar suara tasbih subhanallah dari barang-barang mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat, beliau mendengar tasbih barang-barang mati yang ada di sekitar beliau seperti lemari, meja, dan lainnya seperti biasanya. Tapi beliau heran ketika ada suara tasbih yang lebih keras daripada yang lainnya. Karena rasa penasarannya tersebut, beliau berusaha mencari suara tersebut berasal dari mana. Setelah beliau mencari, ternyata beliau menemukan si pemilik suara tasbih yang keras tadi, yaitu biji kurma. Lalu beliau bertanya kepada biji kurma, kenapa suara tasbihnya lebih keras dari suara tasbih barang-barang lainnya? Biji kurma lantas menjawab, ya Habib, karena aku ini anaknya, dan anaknya lagi biji kurma yang ditanam langsung oleh tangan Rasulullah SAW. Subhanallah. Sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan Rasulullah akan ikut mulia, lebih-lebih jika hati yang berkaitan dengan Rasulullah. Sebagaimana keadaan Habib Ali Al-Habsyi yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memuji Rasulullah dengan ribuan qasidah baik yang berbahasa fusha atau amiyah. Dan beliau seringkali menangis setiap mendengar nama Rasulullah disebut, karena sangat berkaitannya hati beliau dengan Rasulullah. Disebutkan dalam manaqib Habib Ali, di antara tanda ketinggian haliyah beliau tampak ketika beliau hendak berbicara di depan khalayak, maka sebelum beliau mengucapkan sepatah kata, para hadirin telah hujan tangis terlebih dahulu. Baru memandang wajah beliau, orang-orang sudah bercucuran air mata. Keagungan Al-Habib Ali Al-Habsyi pun diakui oleh para ulama yang hidup sezamannya. Dalam suatu majelis, Sahibul Alfas Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqtas, seorang wali min awliyaillah yang hidup sezaman dengan Habib Ali,
mendapat kabar bahwa sahabatnya yang bernama Ja'far bin Hamid bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan beliau Rasulullah berkata, Ali al-Habsyi, amal perbuatannya dan amal perbuatan para murid-muridnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Ahmad bin Hasan al-Attas berkata, jika demikian, maka mulai saat ini kami adalah murid-muridmu, wahai Ali. Habib Ali menjawab, kalian semua adalah murid-muridku. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani memasukkan Habib Ali dalam kitab Jami' Karomatil Aulia, meski secara zahir Syekh Yusuf tidak pernah bertemu dengan Habib Ali. Disaksikan pula oleh penjaga makam Rasulullah bahwa setiap hari Rasulullah selalu hadir bersama Habib Ali di kubah Rasulullah. Al-Habib Abdul Qadir bin Utban pernah berkata kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Ya Habib Ali, kenapa setiap aku melihat arwah para salaf ahli tarim dan aku bertanya kepada mereka, hendak kemanakah kalian wahai para salafku? Maka mereka menjawab, kami akan ke Ali Habsyi. Al-Habib Ali menjawab, wahai Abdul Qadir, itu semua karena aku telah memegang ketuanya. Aku memegang teguh Muhammad Sayyidil Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib al-Attas adalah Syekh Futuh Habib Ali yang menuntun ruhani Habib Ali dan mempertemukannya dengan Rasulullah secara terjaga sebanyak 20 kali. Dan beliau Habib Abu Bakar berkata, Ya Ali, badaku nama nanti syal qulub. Engkau akan menjadi magnetnya hati. Semua hati akan tertarik dan mendekat kepadamu. Kelak perkataan Habib Abu Bakar pun terbukti melalui dua warisan berharga Habib Ali Al-Habsyi, Maulid Sumtud Durar dan Sholawat Lataiful Arsyiyah, dua aurat yang banyak berjasa mengantarkan para sholihin wasil ke hadirat Rasulullah. Al-Habib Ali radhiyallahu an berkata, maulidku ini akan tersebar ke tengah-tengah masyarakat dan aku akan mengumpulkan mereka di jalan Allah serta membuat mereka dicintai Rasulullah. Jika seseorang menjadikan kitab maulidku ini sebagai salah satu muridnya dan menjaganya, maka sir rahasia Al-Mustafa Muhammad akan terpancar pada dirinya, baik zahir maupun batin. Kata Abah Guru Sekumpul, jadikanlah Maulid Sumtud Durar ini sebagai wirid, karena Rasulullah selalu hadir bila dibacakan Maulid Al-Habsyi yang isinya kisah Rasulullah dan memuji Rasulullah. Dan kata beliau, siapa yang hadir majelis Maulid mulai awal sampai akhir dimanapun majelisnya, duduk dimanapun, maka ia akan dapat barokah yang sangat luar biasa, dan Rasulullah memberikan syafaatnya kepadanya. Dan ia termasuk golongan orang-orang soleh, karena Rasulullah pasti hadir bila dibacakan maulid memuji Rasulullah. Dan kata beliau lagi, siapa yang hadir majelis maulid, maka rezekinya akan bertambah dan panjang umur. Beliau juga berkata, seluruh huruf yang ada pada maulid adalah Dzatiyah Rasulullah. Subhanallah dan Lataiful Arsyiyah adalah kumpulan sholawat karya Habib Ali. Habib Anis berkata, begitu dahsyatnya isi sholawat ini sampai banyak para arifin yang tidak berani mengucapkannya. Takut apa yang diucapkan dalam sholawat ini tidak sama dengan keadaan spiritual yang sebenarnya yang ada dalam diri mereka. Namun Habib Anis tetap mengijazahkan sholawat ini. Beliau berkata, niat membacanya sebagai ittiba dan tabaruk saja dengan Habib Ali. Di antara redaksi sholawat Lataiful Arsyiyah yang termaktub di hari Jumat adalah, Ya Allah, curahkanlah sholawat dan salam kepada baginda Muhammad. Sholawat yang diungkapkan dengan lisan yang mencakup seluruhnya. Sholawat yang terucap di kehadirat yang seluas-luasnya. Sholawat yang dengannya jasadku terlimpahi kemuliaan dari jasadnya Rasulullah.
hatiku dari hati Rasulullah, ruhku dari ruh Rasulullah, sirku dari sir Rasulullah, amalku dari amal Rasulullah, akhlakku dari akhlak Rasulullah, tawajjuh hatiku dari tawajjuh Rasulullah, niatku dari niat Rasulullah, tujuanku dari tujuan Rasulullah. Salawat yang keberkahannya menaungi diriku, anak-anakku, keluargaku, para sahabatku, dan para ahli zamanku. Wahai Allah sang cahaya, wahai Allah sang cahaya, jadikan diriku cahaya dengan hak Rasulullah sang cahaya. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya, dan semoga kita selalu didekatkan Allah dengan para walinya di dunia maupun di akhirat, mendapat keampunan seluruh dosa zahir batin seumur hidup, dan terkumpul di akhirat bersama Rasulullah dan keluarganya di dalam surga bighairi hisab. Masya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.